Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Bagaimana matematikanya? Mudah ya? Nah, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi tentang bidang koordinat kartesius. Untuk pertemuan sebelumnya poin A dan poin B sudah Ibu jelaskan, dan untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bidang koordinat kartesius. Ya, sistem koordinat kartesius dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis mendatar horizontal dan garis tegak vertikal. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Yang mendatar itu yaitu sumbu X, dan yang untuk tegak yaitu atau vertikal yaitu sumbu Y. Paham ya? Kita lihat lagi deh untuk materi selanjutnya. Nah, apsis adalah titik pada bidang kartesius dihubungkan dengan jarak tertentu ke sumbu X, sedangkan jarak tertentu ke sumbu Y disebut ordinat. Nah, jadi apsis itu sama dengan sumbu X dan ordinat itu sama dengan sumbu Y. Sedangkan X itu yang mendatar dan sedangkan yang Y itu yang tegak atau vertikal. Bisa kalian lihat contoh P sama dengan 2,4. Titik P ada di 2, X-nya 2, dan Y-nya itu 4. Berarti maka absisnya 2 dan ordinatnya 4. Atau kita bisa bilang dengan X-nya 2 dan Y-nya yaitu 4. Paham ya? Nah, untuk garis mendatar disebut sumbu X dan garis tegak disebut sumbu Y yang tadi Ibu bilang. Titik-titik pada bidang koordinat dapat ditentukan dengan pasangan bilangan real X dan Y dapat ditulis X, Y. Jadi tadi absis atau ordinat absis si X dan ordinat itu si Y. Nah, di sini terdapat 4 kuadran. Kalau di kuadran 1 nilainya semuanya positif. Kuadran 2 nilainya ada negatif dan positif. Kuadran 3 nilainya ada negatif dan negatif. Yang terakhir yaitu ada di kuadran 4, yaitu nilainya ada di positif dan negatif. Ingat ya, selalu menyebutkan X terlebih dahulu daripada si Y. Yang pertama yaitu menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Di sini Ibu sudah ada gambarnya ya, bisa kalian lihat. Nah, yang pertama, titik A berada di posisi kuadran 1, berarti nilainya semuanya positif. Yang Ibu sebutkan yaitu X-nya terlebih dahulu, maka jawabannya 2,6. Pintar, 2,6 ya. Yang kedua, titik yang absisnya 2 adalah, kalian lihat absisnya 2, berarti dia ada di kuadran berapa kalau jawabannya positif 2, absisnya positif? Ada di kuadran 1. Di kuadran 1 ternyata itu ada di A dan B. Kita lihat yang absis itu kan si X, berarti X-nya harusnya 2. Berarti ada di jawabannya yaitu titik yang absisnya 2 adalah ya A ya. Selanjutnya, titik E berada di posisi, kalian lihat X terlebih dahulu, berarti E itu ada di negatif 3, negatif 3. Paham ya? Ingat, absis itu sumbu X, ordinat sumbu Y. Yang kedua, menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat. Contoh, Ibu memiliki gambar grafik seperti ini ya. Di sini ada, menurut kalian ini bentuknya apa? Kita lihat ya. Contohnya yang pertama yaitu bangun apa yang terbentuk. Kalian lihat di gambarnya ada warna merah, berarti itu membentuk bangun apa? Ya, itu bangun datar persegi panjang. Untuk yang kedua, contoh yang kedua, tentukan keliling dan luasnya. Kita lihat nih ya, gambarnya sini juga ibu tampilkan kembali. Keliling dan luasnya. Pertama kita menentukan keliling terlebih dahulu. Keliling rumusnya dengan yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya berapa? Kalian lihat panjang kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6, lebarnya yaitu 3. Berarti 2 dikali 6 tambah 3. Sekarang yang dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali 6 tambah 3 yaitu 9. Maka hasilnya 2 dikali 9 yaitu 18 satuan panjang. Ini untuk kelilingnya. Bagaimana untuk luas? Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar.
panjangnya 6, lebarnya 3, maka 6 dikali 3 yaitu hasilnya 18 satuan luas. Paham ya? Jadi kalian harus menentukan dulu nih bentuknya bentuk apa, bangun datar apa. Ternyata yang di contoh yang ibu berikan contoh ini itu contohnya persegi panjang. Maka rumusnya 2 kali panjang tambah lebar dan panjang kali lebar. Nah, kita lanjut ya. Membuat sketsa grafik fungsi aljabar. Contoh, suatu fungsi fx, x ditambah 1 mempunyai daerah asal atau domain. Jadi asal itu namanya domain, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, buatlah tabel untuk fungsi f. Yang B, gambarlah grafik fungsinya pada bidang koordinat kartesius. Kita lihat ya. Untuk yang A, poin A, rumus fungsi di atas adalah fx sama dengan x tambah 1. Maka kalian bisa lihat tabelnya nih. X tambah 1, tadi kan domainnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ibu tulis semua ya. X-nya domainnya 1 sampai 5. Sekarang fx-nya x tambah 1. Berarti si x itu kita ganti menjadi angka 1. 1 ditambah 1 maka hasilnya 2. 2 tambah 1 hasilnya 3. 3 tambah 1 hasilnya 4. 4 tambah 1 hasilnya 5. 5 tambah 1 hasilnya 6. Maka si XY-nya ini kita peroleh 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6. Ini untuk poin A. Bagaimana untuk poin B? Untuk poin B-nya yaitu kita lihat ya, gambar tabelnya sudah ada nih, sudah ibu pindahkan lagi. Nah, dari tabel di atas, gambarkan setiap titik himpunan pasangan pada bidang koordinat kartesius. Dilihat ya, sini sudah ada grafiknya nih. Kita lihat tadi X-nya 1,2, berarti X-nya 1, Y-nya 2. Ini ada titiknya. Yang kedua yaitu 2,3. Titiknya sudah ibu berikan juga ya. Yang ketiga yaitu 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. Yang keempat 4,5, X-nya 4, Y-nya 5. Dan yang terakhir 5,6, X-nya 5 dan Y-nya yaitu 6. Ini namanya bagaimana cara kalian menggambar grafiknya. Paham ya? Oke, kita lihat materi selanjutnya. Apakah masih ada materinya? Wah, ternyata sudah selesai untuk materi kali ini. Semoga materi yang ibu jelaskan bisa kalian mudah pahami dan bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.